anak yang kuat, anak yang andal, atau anak yang tabah dan tahan di dalam ya penderitaan, kesusahan, kesulitan, dan anak yang kukuh. Itu tangguh. Jamaah sekalian, ya, para ayah dan para bunda rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang berada di zaman apa sekarang ini? Digital ya. Anak-anak kita itu sekarang ini bukan lagi Gen Z, tapi udah di bawahnya, yaitu generasi digital, generasi alfa ya. Istilahnya demikian. Dan semakin banyak teknologi, semakin maju teknologi, maka manusia itu semakin males. Benar nggak sih? Dulu kalau kita mau belanja ke pasar, ini ibu-ibu ya misalnya, itu perlu berjalan kaki ya orang tua kita. Sekarang tinggal naik motor. Bahkan belanjanya udah nggak mau di pasar, maunya di mall. Di mall itu ya ketika apa naik tangga itu sudah ada tangga berjalan, elevatornya. Kita banyak dimanjakan dengan teknologi. Kemudian juga dengan adanya teknologi ini, ya orang-orang sadar butuh perhatian tentang kesehatan. Kenapa? Karena ternyata tingkat gangguan kesehatan itu begitu tinggi, mulai dari diabetes, kemudian juga apa namanya Oh, udah mulai dari tadi. penyakit jantung dan seterusnya. Akhirnya banyak yang sadar, banyak Ini yang Pak nge-gym, Ustadz. olahraga dan pakai teknologi juga. Ya, jadi untuk lari nggak perlu keluar rumah, pakai treadmill. Ya, sampai-sampai saya pernah lihat di IG itu ada anak yang lucu itu, dia bilang, "Eh, ini anak bule ini ya, aku ikut ibuku ke gym, tapi aku heran, people katanya gitu apa namanya are running but going nowhere seperti itu. Ya, orang-orang itu sedang lari tapi nggak kemana-mana gitu. Jadi cuma di situ-situ aja gitu. Nah, artinya ya kita berada di suatu zaman yang zaman ini berbeda dengan zaman sebelumnya. Ya, jadi yang namanya apa uh, distance atau jarak itu sudah tidak lagi menjadi halangan. Nah, karena itulah anak-anak kita itu juga berada di dalam suatu kondisi yang bisa dikatakan membahayakan. Ya, karena apa? Karena yang namanya arus informasi, terutama informasi negatif itu begitu derasnya dan itu bisa membahayakan. Karenanya kita butuh untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh dan kuat. Ya. Dan itu ada di dalam konsep pendidikan Islam. Nah, kemudian jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang apa ketangguhan, menurut antum nih, ada sebagian orang tua beranggapan anak kalau nggak pernah dimarahi itu jadi lembek. Anak kalau nggak pernah diomeli itu jadi lembek. Benar nggak menurut antum? Hah? Ada orang tua yang punya anggapan seperti itu. Kayaknya kalau ditanyain jawab lama ini. Mending angkat tangan aja deh. Ya. Siapa yang setuju pendapat anak kalau nggak dimarahin jadi lembek? Angkat tangan. Nggak ada yang setuju ya. Siapa yang setuju? Siapa? Afwan. Tadi siapa yang setuju? Sekarang siapa yang nggak setuju? Hah? Yang lainnya abstain. Nah, jadi semuanya nggak setuju ya kalau anak diomelin itu katanya bisa menjadi lembek. Ya, tapi sebaliknya berarti menurut antum kalau anak nggak pernah dimarahin, apakah anak akan menjadi tangguh? Hah? Ya, gimana menurut antum? Kira-kira anak kalau nggak pernah kita marahi, apakah dia akan menjadi tangguh anak tersebut? Oke, kita jawab nanti. Kita bahas dulu. Baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan ketangguhan, kriteria tangguh. Ya, itu disebutkan yang namanya tangguh itu punya sifat stiffness, kaku. Artinya kemampuan untuk mempertahankan kondisi awal meski mendapatkan beban dan tekanan. Artinya, ya, ketika dia mendapatkan beban yang berat, tekanan yang berat,
itu dia mampu untuk mempertahankan kondisi awal. Itu kaku. Kaku di sini bukan artinya kaku dalam makna negatif ya. Jadi kaku di sini tuh kaku dalam artian kayak besi, ya, itu ketika diberikan beban dia mampu untuk menahan meskipun ada kapasitasnya. Kemudian yang kedua, kriteria tangguh berikutnya adalah toughness. Dia punya sifat yang tegar, kemampuan untuk menahan beban dan tekanan. Kemudian yang ketiga, strength, kuat, kemampuan untuk menerima tekanan dan beban tanpa mengalami kerusakan. Ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada yang namanya resilience, lentur. Ini penting untuk kita bangun pada anak kita, yaitu resiliensi. Kemampuan untuk kembali ke kondisi awal setelah mengalami tekanan dan beban. Jadi ketika dia kena tekanan, dia agak meleot dikit, tapi setelah itu dia akan kembali lagi ke kondisi awal. Dan yang kelima adalah ductility atau ulet, ya, kemampuan untuk terus bertahan dan tidak mudah rusak. Karena ketika seseorang bersandar kepada Allah, maka dia punya sandaran yang paling kuat. Ketika dia bersandar dengan ya Allah yang maha kuat, Al-Qawi, maka dia pun akan memiliki kekuatan. Allah akan menguatkan dirinya, ya, sehingga dia akan menjadi tangguh. Nah, kemudian faktor sabat, ketangguhan yang kedua adalah apabila seseorang itu selalu beriltizam, yaitu dia selalu berpegang dengan iman dan amal soleh. Ya, jadi manakala seorang hamba dia selalu menjaga imannya dan beramal soleh, maka dia akan mendapatkan sabat. Kemudian yang ketiga, apabila seseorang selalu menuntut ilmu yang paling bermanfaat, ilmu yang sahih, ilmu yang benar, maka dia akan menjadi orang yang sabat, orang yang tangguh. Yang keempat, orang yang dia senantiasa mengambil pelajaran atau ibrah, mempelajari dan merenungi kisah-kisahnya para nabi dan para rasul. Karena di dalam pelajaran dari kisah-kisah para nabi dan rasul, kita bisa belajar tentang makna ketangguhan, makna sabat. Karena tidak ada manusia yang paling besar ujiannya melebihi daripada ujiannya para nabi dan para rasul. Ujian kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan ujiannya para nabi dan para rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menguji hamba, semakin berat ujian, itu menunjukkan Allah semakin mencintainya. Sebagaimana kata Nabi yang mulia alaihi wassalam, ya innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila menguji suatu kaum, maka sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah mengujinya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah menjauhi fitnah, syubhat dan syahwat, ya. Ini diantara faktor agar kita bisa sabat. Nah, kemudian siapa orang-orang yang dijanjikan oleh Allah diberikan sabat, diberikan keteguhan dan ketegaran, ya, mereka tidak lain dan tidak bukan adalah pertama orang-orang yang mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan ya wa yutsabbit aqdamakum, akan meneguhkan, menegarkan, menguatkan ya aqdamakum, pijakan-pijakanmu. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita semakin kuat, semakin teguh manakala kita ya menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang dimaksud dengan menolong agama Allah Azza wa Jalla? Ya, menolong agama Allah Azza wa Jalla maksudnya adalah kita mempraktekkan agama Allah. Kita melaksanakan ya ajaran yang ada di dalam agama kita. Ya, dan kita menampakkannya, mensyiarkannya, dan kita tidak surut ke belakang dengan banyaknya cacian-cacian dan makian-makian dari orang-orang yang tidak suka atau orang-orang yang benci. Dan ketika agama kita dihina, maka kita tidak terima dan kita marah. Ya, ini diantara faktor marah yang positif. Nanti kita akan jelaskan. Karena ada macam-macam bentuk kemarahan. Ya, nah, kemudian mereka yang dijanjikan sabat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam firman Allah surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit, ya fil hayati dunya wa fil akhirati." Allah akan meneguhkan, menegarkan, menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh
yaitu di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Nah, kemudian ya orang-orang yang Allah berikan ketegaran atau keteguhan ya, ini penting ya bagi kita karena kita di sini hendak mendidik anak-anak agar menjadi anak-anak yang teguh. Jadi ini di antara konsep yang harus kita pahami, yaitu kita harus mempersiapkan anak kita agar mereka siap menolong agama Allah, agar mereka menjadi anak-anak yang beriman. Ya, nah juga di antaranya orang yang senantiasa berdoa meminta keteguhan kepada Allah. Ya, kenapa? Karena keteguhan itu adalah karunia dari Allah. Sabat itu pemberian Allah. Apabila Allah tidak berikan keteguhan, ketegaran, kekuatan, maka ya kita nggak mungkin bisa sabat, nggak mungkin bisa kuat. Ya, nah ini kita lihat Al-Baqarah 150, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan yakni walamma barazul jaluta wa junudihi qalu, dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, maka mereka mengatakan, Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini diantara doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an apabila antum ingin bersabar. Kalau kita ingin bersabar, kita baca doa ini. Ya, yaitu apa? Rabbana afrigh alaina sabran. Wahai Rabb kami, tuangkanlah kepada kami kesabaran. Limpahkanlah kepada kami kesabaran. Wasabbit aqdamana, dan kokohkan, teguhkan, tegarkan pijakan-pijakan kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Ya, orang-orang yang kafir. Nah, kemudian juga di antara faktor yang dapat menguatkan sabat atau Allah akan berikan sabat atau Allah berikan kekokohan dan keteguhan adalah orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 265, Allah Subhanahu wa taala memberikan masal, perumpamaan. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah ya wa tathbitan min anfusihim kamathali ya jannatin ya birabwatin asabaha wabilu fa'atat ukulaha dhifaini." Ya, dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridhonya Allah dan tasbitan min anfusihim. Untuk apa? Meneguhkan atau menguatkan jiwa-jiwa mereka, kamathali jannah, ya, seperti sebuah kebun ya birabwatin, ya, yang terletak di dataran tinggi, asabaha wabil, ya, kemudian disiram oleh air hujan yang lebat, fa'atat ukulaha dhifaini, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Ya. Nah, jadi ini diantara apa yang diterangkan oleh Allah, mereka-mereka akan diberikan sabat. Jadi berinfak di jalan Allah. Ini juga perlu untuk kita latih diri kita dan keluarga kita, termasuk anak-anak kita. Ya, agar Allah berikan apa? Berikan sabat. Ya. Kemudian orang yang mau menerima nasihat nih, penting ini. Karena ternyata tidak banyak orang yang mau menerima nasihat. Orang yang mau menerima nasihat, maka dia akan mendapatkan apa? Ya, maka dia akan mendapatkan apa namanya? Uh, sabat ya. Nah, ini sebagaimana dalam surat ya An-Nisa ya ayat 67 dan seterusnya ya, dikatakan wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Ya. Dan dengan demikian kami berikan kepada mereka pahala yang besar di sisi kami. Nah, jadi kita lihat di ayat sebelumnya, yakni ini ya apa namanya berkaitan dengan ya orang-orang ya manakala mereka mau menerima nasihat, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka pahala yang besar ya, dan juga Allah akan berikan keteguhan pada mereka. Kemudian orang yang mau mempelajari Al-Qur'an ya, itu dalilnya di surat An-Nahl ayat 102, orang yang meneladani para rasul yaitu mengikuti mereka, dan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini jadi di antara mereka-mereka yang dijanjikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini di antara poin-poin yang kita perlu untuk mendidik dan mengajarkan anak kita, karena inilah sifat dan karakter bagi orang-orang yang memiliki sifat ini. Allah akan berikan keteguhan, Allah akan berikan, ya, sabar. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kalau kita bicara tentang pendidikan, maka pendidikan di situ tidak lepas yang namanya kita perlu untuk melakukan upaya preventif, ya, yaitu sebelum kuratif. Karena itu kaidah mendasar, yakni al-wiqayah qabla al-ilaj. Membangun benteng atau pertahanan sebelum kita melakukan pengobatan. Kalau kita bicara pendidikan, pendidikan itu sebenarnya ada dua metode, dan ini perlu dikombinasikan. Yang pertama adalah adaptasi, yang kedua asimilasi. Ya, adaptasi atau takayuf. Adaptasi itu maksudnya adalah kita menyesuaikan, ya, individu agar bisa dia survive di lingkungan tersebut. Itu beradaptasi. Allah berikan kemampuan ini. Jadi kita menyesuaikan diri kita dan anak kita agar bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Itu adaptasi. Kemudian yang kedua, asimilasi artinya adalah kita menyesuaikan lingkungan agar sesuai dengan individu. Nah, ini sesuatu yang bisa kita lakukan. Yang kedua ini artinya kita, apa ya namanya? Kita menyiapkan lingkungan yang baik untuk anak kita. Misalnya di rumah. Di rumah kita bangun rumah kita bersihkan dari keburukan-keburukan, kita jauhkan dari hal-hal yang dapat merusak. Itu adalah proses, ya, asimilasi. Kita melakukan sesuatu dari lingkungan rumah agar lingkungan rumah itu bisa baik dan sesuai dengan perkembangan anak kita. Tapi kita nggak bisa melakukan ini di setiap waktu dan di setiap tempat. Karena ketika anak kita sudah keluar dari rumah, ya, mereka pasti akan dijejali atau mereka akan, apa namanya, terekspos dengan keburukan-keburukan yang ada di luar rumah. Ya, karenanya mereka perlu belajar untuk beradaptasi. Beradaptasi di sini bukan artinya menyesuaikan. Ketika ada keburukan berarti ikut melakukan keburukan, tidak. Yang dimaksud dengan kemampuan beradaptasi di sini adalah kemampuan ketika mereka berada di lingkungan-lingkungan yang buruk, mereka tidak terpengaruh dengan keburukan tersebut. Ya, itu adalah bagian dari proses adaptasi. Makanya di sini kita perlu membangun imunitas. Imunitas agar anak kita memiliki kekuatan, ketegaran, dan ketangguhan. Tidak mudah, ya, mereka itu dipengaruhi dengan lingkungan-lingkungan yang jelek atau yang buruk. Gak sedikit dari kita, ya jemaah sekalian, ya, orang tua nih mengeluhkan anak. Ustaz, anak saya ini gak pernah kita ajarkan bicara-bicara kotor, pulang dari sekolah ngomong-ngomong jorok, ya. Padahal kita nggak pernah ngajarin. Ya iyalah, insya Allah orang tua baik nggak akan ngajarin perkataan-perkataan kotor. Ya, tapi mereka bisa menyerap dari apa ya, dari mana saja ketika mereka dapati lingkungan yang nggak baik tersebut, gitu loh. Nah, termasuk sekolah. Sekolah itu bukan tempat yang steril. Sekolah itu meskipun itu sekolah Islam, sekolah sunnah, atau sekolah-sekolah yang lainnya, ya, tetap nggak akan bisa lepas dari yang namanya keburukan. Ya, akan ada keburukan-keburukan di dalamnya dengan berbagai macam bentuknya. Karena itu tugas kita adalah kita jangan hanya memodifikasi lingkungan untuk anak kita agar dia bisa mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih. Ini penting. Tapi kita juga perlu untuk membangun manusianya. Membangun anak kita agar memiliki imunitas. Mungkin ada di antara antum ini pernah mendengar cerita tentang tembok Cina raksasa. Itu tembok Cina raksasa itu dibangun, ya, oleh dinasti, saya lupa ya, pokoknya di Cina, ya, ya pastinya di Cina lah, bukan di Inggris, ya. Tembok Cina raksasa ketika dibangun itu tujuannya untuk apa sih? Untuk menghalau dan menahan serangan dari, ya,
dari apa namanya eh, apa namanya musuh ya intinya. Nah, tapi di dalam sejarah itu disebutkan ya tembok Cina raksasa ini itu ternyata lebih dari 2 kali. Artinya dinasti tersebut berhasil kecolongan, berhasil diserang. Dan penyerangan itu ternyata yang menyerang tidak perlu sampai harus apa namanya manjat tembok Cina raksasa. Nggak perlu. Apa yang mereka lakukan? Di tembok Cina raksasa itu ada pintu-pintu atau ada gate, mereka cukup nyogok penjaga gate-nya, penjaga gerbangnya, kemudian mereka bisa masuk ke dalamnya. Akhirnya mereka bisa menyerang dari dalam. Akhirnya dari situ ya dinasti yang membangun ini sadar. Mereka sibuk membangun bangunan. Mereka sibuk membangun apa namanya materi, gedung ya atau yang semisalnya, tapi mereka lupa membangun manusianya. Ya. Padahal di antara sumber kekuatan itu bukan cuma kekuatan madiyah, kekuatan materi, tapi yang paling penting itu adalah kekuatan manusia. Nah, karenanya ketika kita ingin mendidik anak kita, sejatinya kita sedang membangun mereka agar mereka menjadi anak yang kuat. Bangunan yang kuat harus diawali dengan fondasi yang kuat. Nah, karena itu ketika kita mendidik anak kita membangun individunya, maka kita harus membangun dari fondasinya. Fondasi yang paling mendasar adalah tauhid, akidah, terutama di awal-awal kehidupan anak-anak kita. Nah, karena itu kita perlu membangun imunitas agar anak kita tangguh. Ya. Nah, ini kita ambil dari akronim imunitas. Yang pertama, iman dan ilmu sebagai benteng pertama. Artinya, apabila kita ingin supaya anak-anak kita itu memiliki imunitas yang kuat, maka yang menjadi benteng adalah iman dan ilmu. Kemudian yang kedua adalah ya mengenali diri, ma'rifatun nafs. Ini penting. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan usia perkembangan anak. Karena masing-masing usia perkembangan anak itu ada karakternya, ada sifatnya yang perlu untuk diketahui agar kita bisa melakukan pendekatan yang hikmah dan sesuai. Yang keempat adalah netralisir segala bentuk keburukan yang ada. Yang kelima, hendaknya kita menjadi orang tua yang informatif tapi kritis ilmiah. Nanti kita akan bahas. Ya. Lalu kemudian yang keenam, tegas tapi tetap santun dan kasih sayang. Yang ketujuh, kita menerapkan ancaman atau tarhib dari keburukan-keburukan. Kemudian yang last but not least, baru kita boleh menerapkan sanksi atau punishment atau hukuman kepada anak. Nah, jadi yang pertama yang menjadi benteng adalah iman dan ilmu. Makanya wajib bagi orang tua untuk mengajarkan akidah dan keimanan dari semenjak dini. Yang jadi pertanyaan, susah nggak sih mengajarkan akidah dan keimanan? Maka jawabannya adalah tergantung orang tuanya. Tapi secara asal sebenarnya kita itu sebenarnya itu hanya perlu menjaga fitrahnya anak. Agar fitrahnya anak kita tidak rusak. Karena konsep Islam itu menjelaskan semua anak manusia itu dilahirkan di atas fitrah. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah bayi yang dilahirkan melainkan bayi tersebut berada di atas fitrah. Ya. Nah, ini yang menarik ya. Imam Al-Maraghi rahimahullah taala di dalam tafsirnya menerangkan ketika menafsirkan surat Ar-Rum ayat 30, ya, setelah beliau terangkan, beliau menjelaskan bahwasanya sebenarnya makna fitrah itu kembali kepada dua. Pertama, makna fitrah adalah Islam, iman, tauhid, ma'rifatullah. Itu sendiri. Itu fitrah. Artinya adalah iman, Islam, tauhid. Semua anak berada di atas keimanan, keislaman, tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua adalah makna fitrah di sini adalah ya at-tabi'atus salima anin nuqsani wal uyubi, yaitu tabiat yang bersih yang selamat dari kekurangan-kekurangan dan celah atau keburukan-keburukan. Dengan kata lain, semua anak manusia secara asal dilahirkan dalam keadaan tabiatnya bersih. Tidak ada anak yang asalnya berbohong, nggak ada. Nggak ada anak yang asalnya pencuri, nggak ada. Nggak ada anak yang asalnya itu suka menyakiti, nggak ada. Ya, atau keburukan-keburukan yang lainnya. Itu keburukan-keburukan yang ada itu adalah berasal dari luar, pengaruh dari luar. Dengan kata lain, anak-anak kita itu
secara asal sudah berada di atas sesuatu yang bersih. Tugas kita menjaga agar tidak terkotori. Dan Allah berikan kepada anak kita ya itu indera, jihaz, instrumen untuk bisa menyerap. Ketika mereka kecil ibaratnya spons, mereka bisa menyerap segalanya yang baik dan yang buruk. Tugas kita adalah menfilter itu semua. Nah, oleh karenanya apabila kita perhatikan nasihat Luqman alaihissalam ini yang juga merupakan fondasi di dalam membangun imunitas adalah tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai nak, janganlah kamu menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar. Kalau kita perhatikan di sini, kenapa Luqman alaihissalam ketika memberikan nasihat pertama kepada anaknya tentang tauhid tidak dengan kata perintah, tapi dengan larangan. Ya kan? Dan banyak orang yang beranggapan anak kecil jangan dilarang-larang. Anak kecil jangan dikatakan kepadanya kata jangan. Ya. Maka kita jawab, melarang anak-anak, melarang orang tua untuk berkata jangan kepada anak-anak secara mutlak itu adalah suatu pendapat yang keliru. Pendapat yang menyelisih Islam. Ya apabila secara mutlak. Tapi apabila secara terperinci ada perinciannya, maka itu bisa jadi adalah konsep hikmah. Kenapa? Karena memang kalau kita perhatikan itu kaidahnya adalah kathratul misas ya tumitul ihsas. Sesuatu yang terlalu sering digunakan ya maka akan mematikan sensitivitas. Artinya apabila orang tua dikit-dikit melarang anaknya, jangan, nggak boleh, jangan, nggak boleh, jangan, nggak boleh. Anak terbiasa dengan kata jangan, nggak boleh, tanpa dipilah-pilah ya dari larangan tersebut, maka larangan itu akan menjadi tidak efektif lagi. Ya, bahkan bisa membunuh kreativitas anak. Karenanya kita perlu memilah-milah. Gunakan kata jangan, gunakan larangan dalam hal-hal yang memang penting sekali. Apalagi berkaitan dengan masalah akidah, masalah tauhid. Baru kita gunakan kata jangan. Kalau cuma masalah anak misalnya lagi keluar nggak pakai sandal, anak misalnya lagi main, lagi coret-coret tembok dan lain sebagainya, ya, atau anak lagi lari-lari, alih-alih kita gunakan kata jangan, lebih baik kita gunakan kalimat-kalimat yang lain. Kenapa? Karena memang ada sejumlah penelitian dan pengalaman anak-anak yang terlalu banyak dilarang dengan kata jangan itu malah mematikan kreativitas. Contoh nih, misal nih, anak kecil itu kan kemampuan kognisinya masih belum sempurna, masih berkembang. Dan biasanya ya manusia ketika menerima maklumat informasi ya, apalagi anak-anak, itu mereka itu belum mampu untuk bisa memahami implikasi daripada perintah dan juga perbuatannya. Contoh nih misalnya, kalau saya menyampaikan ke antum nih bapak-bapak nih ya, bapak-bapak, tolong jangan mikirin gajah, jangan mikirin gajah. Itu yang bakal muncul di benak antum adalah gajah. Ya, kenapa? Meskipun saya katakan jangan mikirin gajah, tapi itu sudah muncul duluan, kemudian baru kita, jangan mikirin gajah, berarti jangan mikirin gajah. Ini adalah bagian dari sifat kejiwaan manusia, psikologi manusia. Dan dipakai oleh orang-orang advertising. Makanya kadang-kadang di jalan jangan tengok ke kiri. Kita malah pengen nengok. Oh ternyata ada orang jualan bakso. Ya kan? Jadi kadang-kadang itu digunakan. Kenapa? Karena memang manusia itu tabiatnya, dia itu punya rasa curiosity yang besar. Ketika dilarang, dia malah pengen tahu gitu loh. Tidak terkecuali anak-anak. Bahkan anak-anak itu kemampuan kognisinya kan masih belum sempurna. Ketika mereka lari-lari nih di dalam rumah, Anda mengatakan, jangan lari-lari, ya itu yang paling dia dengar dominannya yang masuk ke dalam ke dalam benaknya itu bukan kata jangannya, tapi kata lari-larinya. Alih-alih dia malah berhenti, malah semakin ngebut, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita katakan, ya, ayo kita jalan pelan-pelan, ya. Nah, jadi dia dapat informasinya jalan pelan-pelan. Tapi kalau antum ngomong jangan lari, yang masuk lari dulu, ya, bukan kata jangannya. Itu.
Nah, juga bisa membunuh kreativitas. Itu karena misal nih anak lagi coret-coret tembok. Antum marah, jangan coret-coret tembok. Ya, dia cuma dapat maklumat, abiku marah ini, ayahku marah gara-gara aku coret-coret tembok. Padahal dia sedang excited, dia sedang belajar ketemu spidol, menarik. Kemudian dia lagi apa ya? Lagi mempergunakan karunia yang Allah berikan dari rasa ingin tahu, ya. Nah, jadi ketika dia dilarang, jangan, maka itu dianggap sebagai suatu larangan secara mutlak, ya. Akhirnya bisa membunuh kreativitas. Nah, orang tua yang bijak adalah ketika dia lihat coret-coret tembok, itu memang usianya, rumah punya anak kecil ya, temboknya coret-coret, itu tanda rumah bahagia. Kalau antum punya anak kecil, apalagi banyak, rumahnya rapi, nggak ada yang kotor di tembok. Nah, ini ada masalah nih kayaknya di dalam rumah tersebut gitu loh. Ya. Karena biasanya anak-anak yang mereka itu melakukan aktivitas kayak coret tembok, berantakin ini dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari sifat mereka, karakter anak-anak usia dini yang perlu kita kenali. Nah, jadi kalau anak misalnya coret tembok, antum larang, ya, itu biasanya akan berakibat dia menghentikan semua aktivitas yang berkaitan sama coret-coret. Padahal dia perlu coret-coret. Daripada kita larang, lebih baik, Masya Allah, nak, kamu kelihatannya lagi asik ya. Itu namanya spidol. Ya sini yuk, kalau mau coret-coret di sini kita cari kertas. Artinya, ternyata aku boleh coret-coret. Kemudian kita jelaskan tembok tidak digunakan untuk coret-coret misalnya. Anda jelaskan tentang boundaries, aturan, boleh. Tapi jangan langsung memberikan larangan, apalagi terlalu sering, itu yang dapat membunuh kreativitas anak. Tapi kalau udah masalah-masalah mendasar, katakan jangan. Nggak boleh. Ya, kalau udah perkara-perkara yang prinsip, maka kita gunakan kata jangan. Nah, ketika kita gunakan kata jangan itu dalam perkara-perkara yang penting, maka ini yang akan menjadikan anak itu akan lebih aware, ya. Oh, berarti ini sesuatu yang memang tidak diperbolehkan. Nah, ini kita ambil pelajaran ini. Kenapa Luqman alaihissalam memberikan nasihat kepada anaknya dengan kata larangan? Ya bunayya la tusyrik billah. Karena ya alih-alih memang ya, beliau tidak mengatakan ya bunayya apa namanya? Ubudullah wahda misalnya. Sembahlah Allah semata. Kenapa? Karena anaknya itu udah berada di atas fitrah. Udah berada di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling membahayakan ya dari hal yang merusak fitrah itu kesyirikan. Karenanya diajarkan Luqman ya la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Dan kemudian ketika Luqman memberikan nasihat itu diawali dengan cara yang afektif. Disentuh dulu hatinya ya bunayya waqaina ya. Kemudian diakhiri dengan menyentuh kognisinya, menyentuh akalnya. Ya, diberikan alasan, enggak cuma dikasih larangan selesai enggak. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya nak kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Makanya kalau Anda perhatikan, ketika Allah menyebutkan nasihat para nabi, para rasul, orang-orang soleh di dalam Al-Quran, ketika mereka memberikan nasihat, terutama kepada anaknya, itu selalu diberikan ta'lil, selalu diberikan argumentasi. Contoh misalnya Nabi Yakub alaihissalam. Ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam bermimpi, ya, ini apa namanya? Ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku melihat 11 bintang. Ya, wasyams wal qamar, matahari dan bulan. Ya, bersujud kepadaku. Beliau bertanya, apa namanya kepada ayahnya? Ya abati, ya wahai ayahanda, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara. Apa namanya? Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat semuanya bersujud kepadaku. Kemudian apa kata uh, apa namanya? Bapaknya Yusuf alaihissalam, beliau mengatakan ya bunayya. Afektif dulu, wahai nak. La taksus ru'yaka ala ikhwatika. Alih-alih beliau menjawab, oh itu maksudnya begini nak. Karena beliau adalah seorang ahli takbir mimpi. Tapi beliau nggak langsung ngasih jawabannya. Beliau menyampaikan sesuatu yang lebih penting. Karena menyangkut keselamatan anaknya. La taksus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kamu ceritakan ya nak, mimpimu kepada abang-abang kamu. Karena abang-abangnya itu memang lagi dengki sama Yusuf alaihissalam. Ya, jangan kamu ceritain nak, mimpimu kepada abang-abang kamu. Apakah selesai? Ya beliau cuma mengatakan demikian, tidak. Ya,
Beliau terangkan apa? Fayakidulaka kaida. Itu alasannya. Nanti mereka akan berbuat makar atau tipu daya kepadamu. Nanti mereka akan mencelakai kamu. Jangan kamu ceritakan. Gitu. Nah itu jadi ketika kita memberikan larangan, itu afektif dulu, sentuh hati dulu, kemudian berikan argumentasi, sentuh akalnya. Jangan cuma ngasih larangan. Jangan. Nggak boleh. Jangan. Boleh, Bu. Jadi harus diberikan, disentuh hatinya dengan cara lemah lembut, kemudian berikan alasan. Ya. Nah, dan ini yang akan membangun fondasi. Nah, kemudian juga didik anak sesuai dengan fitrahnya ya. Karena tugas kita menjaga fitrah. Kemudian juga ajarkan ini tentang masalah seksualitas itu diajarkan mulai dari semenjak dini. Ya, Allah menciptakan manusia itu cuma dua gender, laki-laki dan wanita. Tidak ada gender ketiga. Gender itu sangat erat terkait dengan seksualitas jenis kelamin, bukan konstruksi sosial, bukan orang berhak mengidentifikasi sesuai dengan keinginannya seperti yang terjadi di dunia barat saat ini, yang mana mereka mengalami yang namanya apa namanya social decay, pembusukan sosial. Mereka bingung tentang gender. Setiap orang berhak untuk mengidentifikasikan dirinya. Kalau ada anak yang dia mengidentifikasi dirinya sebagai kucing, maka orang tua harus menerima. Jadi anaknya kalau sakit jangan dibawa ke dokter anak, dibawa ke dokter hewan. Itu ada, saya pernah lihat di Instagram, ada ibu yang kena penyakit jiwa itu. Dia protes. Anaknya lagi sakit dibawa ke dokter hewannya menolak. Alasannya kenapa? Karena saya menghormati keputusan anak saya mengidentifikasi dirinya sebagai kucing. Waliyadzubillah. Itulah rusaknya mereka. Ya. Dan alhamdulillah kita berada di atas agama Islam sesuai dengan fitrah kita. Bahkan mereka sendiri orang-orang yang masih warasnya mengatakan, ya, ini sebenarnya benteng terakhir dari umat manusia atas kerusakan ini itu adalah kaum muslimin, Islam, ya. Jadi sekarang itu lebih dari 100 gender. Bahkan mereka itu ada yang punya keyakinan unlimited gender. Dan mereka menganggap ya jamur itu lebih dari 20.000 gender. Maka manusia itu seharusnya lebih banyak. Ini nggak tahu konsep dari mana itu. Itu berangkat dari gangguan kejiwaan. Orang-orang yang jauh dari aturan Allah biasanya akan nggak beres. Ya. Nah, kemudian juga Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ya. Nah, jadi di sini ada unsur kita perlu untuk membentengi anak. Kenapa? Karena kita berada di zaman yang namanya kelainan dan gangguan seksual itu di apa namanya normalisasi saat ini. Dahulu LGBT ya atau orang-orang yang mengalami apa namanya disforia seksual itu dianggap kelainan jiwa. Sekarang oleh WHO sudah dianggap sebagai suatu hal yang normal, nggak dianggap sebagai kelainan kejiwaan lagi. Ya, dinormalisasi. Dan tidak menutup kemungkinan nanti orang-orang yang ada cenderungan seksual dengan hewan, dengan mayat, atau dengan yang lainnya, itu juga akan dinormalisasi. Dan itu suatu hal yang sangat mungkin. Kenapa? Karena ketika manusia jauh dari aturan Allah, maka mereka akan lebih cenderung mengikuti sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, kemudian mengenali diri, ini penting. Berarti kita perlu untuk mengenali diri kita sebagai orang tua dan anak kita. Dan ini bahasanya cukup panjang. Cuma saya bahas secara ringkas saja. Ya, yang pertama yang harus kita pahami, diri kita semua ini adalah ciptaan Allah, makhluk. Dan ketika kita diciptakan, nggak mungkin Allah menciptakan kita itu sia-sia. Nggak ada gunanya. Iseng-iseng aja. Nggak mungkin. Berarti kita punya misi dan punya tujuan hidup. Dan alhamdulillah Allah berikan kita hidayah taufik di atas Islam. Kita tahu tujuan hidup kita, beribadah kepada Allah. Sehingga kita tidak mengalami disorientasi sebagaimana orang-orang kafir saat ini. Ya, kemudian juga kita perlu mengenali diri. Allah udah berikan kita berbagai macam instrumen. Allah berikan kita fitrah, itu bekal utama kita. Kita udah berada di atas kebaikan, udah berada di atas iman. Demikian pula dengan anak-anak kita. Allah berikan kita naluri, insting untuk bisa mempertahankan diri. Ya, di antara bentuk naluri itu ya adalah itu tadi, rasa takut, marah, itu bagian dari naluri untuk mempertahankan diri. Ya. Kemudian juga Allah berikan kita instrumen untuk belajar, indera pendengaran, penglihatan, pemahaman. Allah berikan kita akal, Allah berikan kita emosi, perasaan. Emosi dan perasaan ini sesuatu yang udah Allah tanamkan ke dalam diri kita. Ya. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita lihat ya dari penelitian tentang otak, ya itu sebenarnya kan yang menyimpan menyimpan tentang emosi dan perasaan itu adalah apa namanya otak amigdala, ya. Nah ini yang pertama kali tumbuh pada anak-anak. Jadi apa namanya frontal lobe, jadi lobus depan yang memang bertugas untuk kemampuan kognisi pada anak-anak itu masih belum begitu berkembang. Karenanya anak-anak itu memang udah tabiatnya mereka mudah dipengaruhi oleh emosi dan perasaan. Dikit-dikit nangis, ya, moody, kadang-kadang ketawa, kalau udah ketawa ngakak-ngakak, ya, kalau udah bahagia bahagia, kalau udah sedih sedih, kalau udah nangis nangis, dan mereka mudah sekali, ya, apa namanya, dipengaruhi oleh ini apa oleh emosi dan perasaan tadi. Nah, kita sebagai orang dewasa, Allah karuniakan kepada kita akal. Kita bukan cuman bertumbuh dan berkembang anggota tubuh, tapi juga otak kita juga berkembang, apalagi bagi laki-laki, ya. Nah, seharusnya kemampuan bernalar, kemampuan rasio itu semakin advance. Dengan semakin advance, semakin maju kemampuan untuk bernalar, Allah berikan kita kemampuan bernalar, akal ini. Itu untuk apa sih? Untuk bisa tamyiz, memilah-milah, membeda-bedakan dan menimbang-nimbang. Dan juga untuk bisa meregulasi emosi dan perasaan. Artinya, akal kita ini harus mampu untuk memanage dan mengendalikan emosi, bukan sebaliknya. Emosi menenggelamkan akal, ya. Nah, inilah diantara faktor kita perlu untuk mengenali diri kita gitu loh. Khususnya ini antum ini, bapak-bapak, karena wanita itu makhluk yang tidak hanya secara struktur otak sedikit berbeda dengan laki-laki, tapi juga wanita dipengaruhi oleh hormon-hormon tubuhnya. Makanya mereka makhluk hormonal. Mereka lebih moody dibandingkan laki-laki. Mereka lebih mudah dipengaruhi oleh perasaan dan emosinya. Mereka makhluk yang sensitif. Ini harus dipahami oleh kaum laki-laki. Nabi SAW sudah mengajarkan hal ini. Ketika Nabi menjelaskan tentang berbagai macam sifat wanita, dan ini ujian bagi wanita, kecuali yang Allah berikan taufik, Allah selamatkan, ya. Itu memang Nabi katakan ketika Nabi ditunjukkan tentang neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah siapa? Wanita. Kemudian ditanya, Bima ya Rasulullah, kenapa kok bisa wanita yang paling banyak masuk neraka? Apa kata Nabi SAW? Ya, bikufrihinna. Karena mereka kufur. Kemudian ditanya oleh sahabat, yakfurna billah, apakah karena wanita itu suka kufur kepada Allah? Bukan, bukan kufur kepada Allah. Yakfurna al-ashir, kufur kepada suami. Ya, Nabi contohkan itu. Langsung Nabi contohkan, ya alaihi salatu wassalam, ya idza ahsanta ilaiha dahran, apabila engkau berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun, ya, kemudian engkau melakukan satu kesalahan, apa kata istrimu? Suamiku, kamu nggak pernah berbuat baik kepadaku sama sekali. Ya, satu kesalahan itu akan menenggelamkan semua kebaikan. Ya, kenapa? Karena wanita itu makhluk yang dia merasa bahwasanya itu haknya dia untuk diperlakukan baik. Ketika Anda melakukan satu kesalahan, maka itu yang akan dominan, dan semua keburukan semua kebaikan-kebaikan Anda akan tenggelam. Ya. Nah, ini sebenarnya peringatan bagi kaum wanita agar apa? Agar kaum wanita itu segera kembali kepada kewarasan diri. Karena ketika udah berhadapan dengan suami, suami melakukan kesalahan, itu seringkali wanita itu sulit untuk bersabar menghadapi kesalahan suami. Ya. Sementara suami juga sulit untuk memahami istrinya. Dan ini akhirnya yang seringkali menimbulkan konflik, menimbulkan permasalahan. Nabi udah wanti-wanti nih, ya. Jadi agar kaum wanita mereka berhati-hati. Dan ini kuncinya ada pada ilmu. Wanita yang belajar menuntut ilmu
itu akan membangun kesadaran diri. Ketika dia misalnya melihat ada yang nggak baik pada suaminya, kemudian dia pengen marah, dia sadar, dia ingat hadis-hadis Nabi, dia mampu untuk meregulasi emosinya. Di sisi lain, ketika laki-laki, ketika mengetahui hadis ini bukan hadis yang dijadikan alat untuk mengabuse wanita. Emang kamu itu perempuan nggak tahu diri kamu. Benar kata Nabi, calon neraka kamu. Ya, nggak tahu terima kasih, kufur. Bukan dijadikan seperti ini. Nabi SAW menyampaikan ini bukan dijadikan sarana abuse, tapi sebagai nasihat bagi kaum laki-laki. Wahai laki-laki, ini loh wanita. Tugasmu menjaga agar istrimu itu selamat dari neraka. Bukan engkau marah-marahin dasar calon penghuni neraka. Bukan. Ya, jadi bukan dijadikan sarana itu agar kita lebih tasamuh, lebih toleran dengan wanita. Ketika misalnya kita ini udah banyak berbuat baik, kita jatuh pada satu kesalahan, istri kita ngambek, abang nggak pernah berbuat baik sama aku bang. Apa-apa kita terima, ya. Kata orang Jawa, sing waras ngalah, bukan artinya istri kita nggak waras, tapi kewarasan itu adalah bagian dari ya self knowledge, pengetahuan diri gitu. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita menuntut ilmu, seharusnya kita semakin mampu untuk lebih bisa mengenali diri kita, termasuk anak-anak gitu loh, ya. Nah, juga demikian dengan anak-anak. Anak-anak itu ketika diperlakukan orang tuanya dengan cara-cara yang tidak menyenangkan, orang tuanya kasar, kaku, suka menvonis, suka menghukum, suka bentak dan lain sebagainya, maka itu akan menstimulasi ya tadi otak amigdalanya ini yang juga berisi insting, termasuk insting mempertahankan diri. Ketika dia mendapatkan ancaman nih, orang tuanya ngomel itu ancaman, orang tuanya marah ancaman, orang tuanya menvonis ancaman, menghukum ancaman, maka dia akan mengaktifkan self defense. Ya, dan di antara bentuk self defense-nya apa? Macam-macam. Bisa jadi dia akan memberontak, bisa jadi dia akan turut memaki-maki, orang tuanya maki-maki, dia balas maki-maki, atau bisa jadi dia berbohong. Karenanya jemaah sekalian, sifat-sifat nifak, di antaranya suka bohong, itu diawali dari pendidikan yang keras. Ini diakui oleh para ulama kita dan juga ahli pendidikan dan ahli kejiwaan. Karena mendidik anak dengan cara keras itu akan melahirkan anak-anak yang suka berbohong dan sifat-sifat nifak. Ya, alih-alih anak-anak itu menjadi tangguh, yang terjadi adalah kita menanamkan sifat nifak kepada mereka dan akhirnya mereka suka berbohong. Dan mereka juga menjadi anak yang keras. Dan ini tentunya tidak kita inginkan. Ya. Nah, kemudian semua instrumen yang Allah berikan ini tujuannya untuk mengokohkan hamba di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan instrumen itu menjadi ujian dari Allah. Instrumen-instrumen yang Allah berikan ini, naluri, akal, pendengaran, penglihatan, itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau kita syukuri, kita gunakan untuk ketaatan akan menjadi nikmat. Tapi kalau kita kufur, kita gunakan untuk kemaksiatan, maka akan menjadi nikmat atau bencana bagi kita. Karenanya kita juga perlu untuk mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita. Jadi anak yang tangguh adalah anak yang mengenali dirinya. Anak yang mengenali dirinya, dia meyakini bahwa betapa berharga dan bernilainya dirinya. Karena dirinya adalah ciptaan Allah yang istimewa. Orang tuanya mengajarkan. Ya, ketika dia lahir, nah Allah apa namanya? Yusawwirukum fil arham. Allah yang membentuk kamu di dalam rahim ibumu. Kaifa yasha, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Allah yang tentukan kulitmu menjadi warna apa, hidungmu mancung atau enggak ini. Kita harus ajarkan itu semua pemberian Allah. Dan apa yang Allah berikan, Allah itu menciptakan kita fi ahsani taqwim. Kita mendidik anak-anak kita agar dia dari semenjak kecil menghargai pemberian Allah. Dia akan menjadi sosok anak yang tangguh, yang kuat. Tahan bullying. Ya, kalau anak kita misalnya pulang-pulang nangis, kenapa kamu nangis nak? Aku habis dikatain gendut mi sama temanku. Aku dikatakan item mi, aku dikatakan pesek mi. Ya, kemudian dia nangis. Berarti ada sesuatu yang belum kita bangun pada anak kita. Apa itu? Dia belum mengenali dirinya dan belum mensyukuri atas apa yang Allah berikan.
Allah nggak melihat dengan rupa, dengan bentuk kita. Semua yang Allah ciptakan itu indah, ya. Jadi harus kita bangun. Nah, Allah jadikan kamu berkulit seperti ini itu kamu indah, nak. Kamu cakep, kamu cantik, ya. Jadi hidungmu seperti ini juga nggak mesti harus cakep itu hidungnya mancung, nggak mesti. Untuk dikatakan cantik kulitnya harus putih nggak mesti, gitu loh, ya. Jadi tumbuhkan bahwasanya dirinya adalah makhluk yang berharga, yang bernilai, dan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya harus bangga. Ya, sebagaimana senandung syair ya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Kafa bika izzan annaka lahu 'abdun." Cukuplah bagimu merasa berharga. Ya, kenapa? Karena kamu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik menjadi khadimnya Rasulullah, menjadi pelayannya Rasulullah. Beliau bangga. Aku pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lantas bagaimana kalau kita menjadi hambanya Allah? Seharusnya kita bangga. Allah pencipta semesta alam. Allah yang maha sempurna, maha kuat, maha indah. Semua ya sifat-sifat yang sempurna ada pada Allah. Seharusnya kita ajarkan bangga kita menjadi hambanya Allah. Ya. Wa kafa bika fakhran annahu laka rabb. Dan cukuplah kamu juga merasa bangga, berbesar hati bahwasanya Allah adalah Rabbmu, penciptamu, pemilikmu, penguasamu, pengaturmu. Harus bangga. Harus kita ajarkan bahwasanya kamu itu adalah sosok manusia yang istimewa, makhluk yang istimewa, ya, agar dia memiliki kepercayaan diri, agar dia merasa dihargai, diakui dan dimuliakan gitu. Dan dia akan tumbuh menjadi anak yang memiliki kepercayaan diri yang positif dan dia akan menjadi sosok yang kuat. Kemudian yang ketiga, netralisir keburukan, ya. Jadi menutup semua sarana-sarana keburukan-keburukan yang ada. Terutama saat ini ya yang apa namanya? Ada salah seorang syekh yang beliau pernah mengatakan ya waktu di masjid ya dahulu ya musik itu nggak bisa masuk di dalam masjid. Sekarang dengan adanya gawai, dengan adanya gadget, mulai dari ringtone itu musik itu bisa masuk ke dalam masjid. Ya. Nah belum lagi konten-konten yang tidak layak ya yang ada di gawai atau di gadget atau di internet di media-media sosial. Kemudian juga hendaknya orang tua hadir di dalam pendidikan dan pembersamaan. Anda ngasih anak Anda gawai atau gadget di usia anak masih kecil, itu ibaratnya Anda ngasih kunci mobil, kunci motor, nah ini kunci mobil, motor, pakai motor di jalan raya. Apa nggak ngeri? Apa nggak takut kecelakaan? Iya, kita tahu itu bahaya. Kita nggak mau ngasih kunci motor atau kunci mobil tersebut karena belum belum waktunya, belum usianya gitu loh. Tapi kita nggak sadar bahaya di dunia maya itu nggak kalah bahayanya. Bukan cuma kecelakaan fisik, itu bisa kecelakaan jiwa yang akan mengancam mentalnya, ya, akalnya dan seterusnya. Ya, kalau kita mengizinkan anak kita mempergunakan kendaraan, kita lihat usianya, lihat kemampuannya. Kita perlu untuk mengajarkan skill dulu, melatih dia dulu. Juga sama, seharusnya sebelum kita kasih dia gawai, sebelum kita kasih dia handphone, lihat, udah waktunya dikasih handphone belum? Kemudian udah kita ajarkan belum skill untuk mempergunakannya, ya, cara-caranya, koridor-koridornya, aturan-aturannya dan seterusnya. Ya kalau enggak tentunya akan bahaya. Seringkali kita cuma menyesal di akhir belakangan. Ustadz, anak saya ketagihan game, Ustadz. Orang anak-anak ketagihan game itu apa sih yang biasanya yang jadi masalah? Bukan cuma masalah waktu yang dibuang-buang oleh anak. Juga masalah gangguan emosional. Gadgetnya diambil marah-marah, teriak-teriak, banting-banting barang. Ada nggak? Ada banyak yang seperti itu. Ya, ini nih tingkat gangguan kejiwaan pada anak-anak gara-gara gawai itu sekarang itu lagi pada puncak-puncaknya. Ya, itu banyak konten-konten di YouTube dan Instagram. Anak-anak ketika main game bukan cuma maki-maki, ngomong-ngomong kotor ketika dia kalah. Ya, lagi main game online nih. Jadi waktu itu ada yang bikin konten. Jadi anak-anak lagi main game itu di syuting, ya, itu ngomong kotor, maki-maki, ya. Kemudian ketika kalah, banting-banting, mukul-mukul. Ya, itu sangat mengganggu kejiwaan anak gitu loh. Kalau orang tua tidak memberikan aturan, tidak membersamai, tentunya akan bahaya.
Dan kemudian kita jauhkan rumah dari segala bentuk keburukan-keburukan ya tentunya. Filter konten-konten yang ada. Kemudian kita awasi penggunaan gawai selektif di dalam pergaulan. Nah, terus kemudian anak yang tangguh, anak yang mengenal baik dan buruk. Konsep baik dan buruk itu sebenarnya konsep yang diajarkan dari orang tuanya, ya. Dan anak juga dididik untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Ini nasihatnya Luqman. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai nak, salatlah, beramar ma'ruf nahi munkarlah. Kenapa? Karena anak yang dididik untuk berani beramar ma'ruf nahi munkar, dia akan menjadi sosok yang progresif, sosok yang kuat, yang tangguh. Ketika dia berinteraksi, bersosialisasi, dia akan menjadi sosok yang mewarnai, bukan diwarnai. Yang mempengaruhi, bukan yang dipengaruhi. Yang menyeret, bukan yang diseret. Ya, anak yang mengajak kepada kebaikan, bukan yang mengejek. Yang merangkul, bukan yang mukul. Yang menyayangi, bukan yang menyaingi. Ya, tentunya itu yang kita inginkan. Kemudian orang tua yang informatif, tapi kritis ilmiah. Informatif artinya jadi pendidik yang berilmu. Kita bisa memberikan informasi kepada anak, ya, ketika anak nanya tentang ini, ya, mampu untuk berbagi informasi kepada anak, ya, terutama berkaitan dengan problem-problem mereka. Kemudian juga harus kritis, tidak mudah menerima atau menolak suatu informasi sebelum benar-benar verifikasi, dan ilmiah artinya harus berpijak dengan landasan keilmuan. Nah, ini karena waktu ya. Kemudian tegas tapi tetap santun dan kasih sayang. Tegas itu sifat yang menunjukkan adanya prinsip, punya pendirian. Orang yang keras belum tentu punya pendirian. Orang yang keras itu biasanya cuma karena sekedar emosi aja, marah. Orang yang tegas akan langsung menolak dan mengingkari apabila sesuatu itu menyelisih prinsipnya. Orang yang tegas tidak ragu-ragu di dalam mengambil keputusan dan tidak pelin-pelan. Orang yang tegas teguh pada pendirian, tidak mudah dipengaruhi. Tegas tidak berarti keras, demikian sebaliknya. Oleh karenanya, tegas bisa dikombinasikan dengan kasih sayang, kelemah lembutan, dan kesantunan. Tapi keras tidak bisa. Ya. Nah, baru kemudian kita masuk nih. Itu tadi kita bicara tentang ketangguhan anak. Sekarang kita bicara dulu nih tentang tanpa amarah. Apa sih amarah itu? Ya. Nah, jadi para ahli psikologi modern memandang kemarahan itu emosi primer, alami dan matang. Dialami semua manusia pada suatu waktu dan sesuatu yang memiliki nilai fungsional untuk kelangsungan hidup. Artinya semua manusia punya marah. Marah itu memang ada manfaatnya, tapi apabila marah itu dimanifestasikan dengan cara-cara yang tidak benar, maka tentunya akan lebih banyak merugikan. Ya. Nah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan ada 3 macam nafsu manusia. Pertama, nafsu ammaratu bisu, sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 53. Ya. Nah, di sini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Ini ucapannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan aku tidak menyatakan diriku adalah orang yang bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu mendorong kepada kejahatan. Jadi Allah ya berikan kepada kita, jiwa kita itu ya ada yang condong kepada keburukan. Ya, yang mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Rabbku. Nah, kemudian ada namanya nafsu lawamah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan ya nafsu ini, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya, yaitu jiwa yang terbelenggu, yang terkurung jauh di dalam jurang kegelapan dan kelemahan tubuh manusia, yang suka mengeluh, ya suka intinya dia adalah jiwa yang suka protes, mengeluh ya. Kemudian nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridha lagi, Allah ridhoi, masuklah ke dalam ya hamba-hambaku dan ke dalam surga. Nah, jadi ini adalah diantara nafsu yang ada pada jiwa manusia, ya. Nah, kemudian manusia juga bisa marah. Itu sesuatu hal yang sudah Allah tanamkan. Tapi marah itu ada 2 jenis. Pertama marah yang madhmum, yang kedua mahmud. Ya, apa itu marah yang madhmum, yang tercela?
wa huwa alladhi nuhiya an huwa dhumma fil ahadits allati waradat wa huwa ya khuluqun sayyi, yaitu marah yang dilarang, yang dicela di dalam hadis-hadis, ya, dan itu termasuk perangai yang jelek. Kenapa? Li'annahu yukhrijul aqla wad dina min siyasatihima. Karena kemarahan yang seperti ini dapat mengeluarkan akal dan agama dari pengaturannya. Ya fala yabqa lil insani ma'a dzalika nadharun wala fikrun wala ikhtiyarun. Sehingga tidaklah tersisa yang ada pada manusia, ya, yaitu adanya nadharun, yaitu dia melihat atau mengobservasi, berpikir ataupun memilih. Kenapa? Karena sudah dipengaruhi oleh emosinya. Akhirnya dia sudah nggak bisa lagi melihat dengan objektif, dengan benar, nggak bisa lagi berpikir dengan baik, dan juga nggak bisa memilih dengan baik. Kenapa? Karena dia sudah dibakar oleh kemarahan. Nah, kemudian ada marah yang terpuji, yang mahmud, ya, wa huwa an yakuna lillahi azza wa jalla, marah karena Allah azza wa jalla, ya, yaitu apa? Indama tantahiku hurumatuhu, ya, yaitu ketika hak-haknya Allah itu terjang. Artinya marah ketika Allah Subhanahu wa taala hak-haknya itu ada yang menerjangnya, atau haknya Rasulullah atau haknya Islam, ya. Nah, wal ghadabu ala a'da'ihi, dan juga marah kepada musuh-musuh Allah, minal kufari, dari orang-orang kafir, wal munafikin, orang-orang munafik, wat tagha, ya, orang-orang yang melampaui batas, ya, wal mutajabbirin, dan orang-orang yang otoriter. Wa qad dzakara al-Qur'anu dzalika lirusulil kiram fi mawadhi' adidah. Dan Al-Qur'an telah menyebutkan hal ini, ya, kepada para rasul yang mulia di dalam, ya, sejumlah ayat, ya. Wa waradat ahaditsu katsira tadullu ala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghdabu lillahi azza wa jalla. Juga ada hadis-hadis yang banyak menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau pernah marah, tapi karena Allah azza wa jalla. Disebutkan sifat marahnya Nabi. Nabi itu tidak marah ketika dicela, ketika dijelek-jelekkan, ketika dihina, ketika dimaki, ketika dicerca tentang dirinya. Nabi nggak marah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala itu dicela, baru beliau marah. Juga demikian kita. Kita sebenarnya nggak perlu marah ketika orang memaki kita, mencela kita, mencerca kita, menghujat kita. Bahkan sejatinya ketika kita dihujat, kita dicerca, kemudian kita sabar, kita akan dapat banyak pahala, dapat kebaikan. Sebenarnya demikian. Ya. Tapi apabila itu yang dihina dan dicerca Allah dan Rasulnya, baru kita marah. Ya, tapi kalau kita misalnya dicerca, dihina, kemudian kita abai, kita tajahul, kita nggak mau ambil pusing, maka itu diantara sebab ketenangan bagi kita. Ya, pernah ya, suatu ketika, ya, ada salah seorang ulama salaf, saya lupa apakah ini Imam Ahmad atau yang lainnya, ada sahabatnya atau muridnya yang mengatakan, ya Syekh, sungguh alangkah kasihannya dirimu Syekh, karena mereka menghujat dirimu. Kemudian apa jawaban Syekh? Seharusnya bukan aku yang perlu dikasihani, mereka yang perlu dikasihani. Mereka yang menghujat, mencela, mencerca, itulah yang perlu dikasihani. Kenapa? Karena ketika kita dicela, dihujat, dicerca, tidak akan menurunkan kemuliaan kita. Dia akan menjadikan kita hina, penghinaan mereka. Ya. Bahkan kita bisa menjadi mulia di hadapan Allah. Yang rugi mereka, karena kelak nanti, ya, bukan hanya dosa-dosa kita Allah gugurkan, tapi bisa jadi juga kelak nanti amal-amal soleh mereka yang mereka lakukan akan dilemparkan kepada orang-orang yang dicela. Makanya kalau kita dighibah, dicela, dimaki, sabar. Ya. Nah, sekarang apa sih emosi itu? Emosi itu berasal dari bahasa Perancis, ya. Katanya Emotion. Emotion. Artinya adalah kegembiraan, atau bahasa Latin Mover, ya, yaitu luar, atau mover, bergerak. Dengan kata lain, emotions are reaction that human beings experience in response to events or situation. Emosi adalah reaksi terhadap sesuatu, situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh atas suatu kejadian atau situasi. Di dalam bahasa Arab disebut dengan wijdan, ya, yaitu majmu'
al-ahasis wal infialat wal awatif wal ittijahat, ya, wal muyulat allati yatafa'alu ma'aha aw yata'atharu biha min hubbin wa karahiyatin wa ta'atufin wa ladzatin aw alamin wa mailin wa nufurin ila akhirih min ahasisi insaniyah mukhtalafah. Ya, emosi itu adalah kumpulan dari, ya, perasaan, ya. Ini bahasa Arab itu untuk menyebutkan satu diksi itu bisa dengan banyak diksi, ya. Jadi kita ini bahasa Indonesia ini sebenarnya kurang kaya dengan diksi. Jadi kalau bahasa Arab itu banyak. Karena ini maknanya saling mirip antara, ya, al-ahasis wal infialat wal awatif wal itijahat. Itu artinya adalah emosi atau perasaan gitu. Jadi kumpulan dari emosi-emosi dan perasaan-perasaan, ya. Nah, yang itu sebenarnya muncul, ya, dan juga apa namanya? Memberikan pengaruh ataupun dampak baik itu berupa cinta, benci, ya, atau perasaan enak, enjoy, perasaan sedih, perasaan apa namanya? uh, kecewa dan seterusnya, ya, dari apa yang dirasakan oleh manusia yang bervariasi. Nah, di sini kita perlu perhatikan yang namanya emosi itu ada 3 elemen. Ini penting untuk kita pahami, yaitu subjective experience, pengalaman subjektif, kemudian apa namanya, psychological response, dan behavioral response, respon perilaku. Ini untuk lebih mudah bagi kita mengenali diri kita dan emosi kita. Apa sih yang dimaksud dengan pengalaman subjektif di dalam emosi? Itu ketika dilakukan penelitian, peneliti mempercayai bahwa emosi itu sesuatu yang objektif. Contoh misalnya, Anda ketika menikah grogi nggak? Ada perasaan grogi nggak pada saat menikah? Kita umumnya manusia, apalagi, ya, kalau kita baru menikah, biasa ada perasaan grogi. Tapi groginya saya dengan groginya Anda, dengan groginya Fulan dan Fulan, itu beda-beda. Kenapa? Karena di situ ada pengalaman subjektif. Karenanya bisa jadi ketika ada anak melakukan sesuatu, itu ternyata membuat ayahnya malah ketawa, lucu, membuat ibunya marah. Ya, ternyata ada 2 respon emosi yang berbeda. Kenapa? Karena emosi itu adalah subjektif experience, pengalaman subjektif. Ya, tiap orang itu beda-beda, unik. Tiap orang tidak akan selalu mengalami bentuk emosi yang murni. Kadang suatu peristiwa dapat menimbulkan perasaan yang bercampur aduk dan berbeda-beda pada tiap orang. Ya, nah, jadi misalnya mau menikah tadi, tiap orang punya perasaan yang beda-beda. Antara senang, khawatir, cemas, gugup itu berkombinasi dan tiap orang beda-beda. Itu pengalaman subjektif. Dengan kata lain, di sini kita mengambil pelajaran. Tiap orang itu punya pencetus emosi yang beda-beda. Dan kemudian punya kemampuan untuk bisa memahami dan meregulasi emosi yang nggak sama gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah respon fisiologis. Artinya ketika emosi itu muncul, maka tubuh kita secara fisiologis juga akan memberikan respon. Penelitian dan fakta menunjukkan emosi mempengaruhi kuat terhadap reaksi fisiologis. Contoh misalnya, ya, selama emosi itu kadang-kadang tangan berkeringat, detak jantung semakin berpacu, berdebar-debar, nafas berat, air mata mengalir ketika lagi nangis. Intinya ada respon dari tubuh. Ketika Anda grogi misalnya, biasanya kita berdebar-debar, ya, kemudian tangan kita juga berkeringat, ya, dan kemudian juga misalnya uh, tangan kita lebih dingin, ya, atau yang semisal itu ada respon fisiologis. Jadi ini sesuatu yang bisa diamati. Jadi Anda bisa melihat anak Anda lagi sedih, lagi kecewa, lagi marah, lagi bahagia, itu dari respon fisiologis tubuhnya. Nah, inilah kita akhirnya bisa melihat yang namanya bahasa nonverbal, bahasa dari tubuh, ya. Nah, baru kemudian ada respon perilaku. Penelitian menunjukkan bahwa banyak ekspresi bersifat universal, seperti senyum itu menunjukkan kebahagiaan. Ya, umumnya orang senyum itu bahagia, kecuali senyumnya dipaksakan, senyum kecut, ya. Atau cemberut itu menunjukkan kesedihan. Nah, kemampuan kita untuk secara akurat memahami ekspresi ini terkait dengan apa yang disebut psikolog sebagai kecerdasan emosional. Ekspresi ini memainkan peran utama dalam bahasa tubuh kita secara keseluruhan. Artinya di situ ada respon perilaku, behavior dari emosi tersebut. Nah,
Jadi dari sini kita memahami agar kita bisa meregulasi emosi kita adalah kuncinya ma'rifatun nafs. Kita mengenal diri. Islam memerintahkan kita untuk mengenali diri kita. Di antaranya surat At-Tahrim ayat 6, ayat yang sering kali kita baca. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu. Allah perintahkan pertama anfusakum, dirimu. Menjaga diri artinya kita harus fokus untuk memelihara, menjaga dan melindungi diri kita terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Berarti kita harus apa? Mengenali diri kita ini adalah sesuatu yang paling penting. Karunia dari Allah. Sosok yang paling dekat dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Yang harus kita jaga, kita syukuri. Juga di dalam surat Ad-Dariyat ayat 21 Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri ada tanda-tanda kebesaran Allah. Lantas apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, oleh karenanya dikatakan ya al-insanu aduwwun majahil. Manusia itu cenderung memusuhi apa yang tidak dia ketahui. Artinya, manusia itu akan cenderung ketika ada sesuatu yang tidak dia ketahui, dia akan menghindar dari. Dia akan cenderung memusuhinya. Itu adalah tabiat manusia. Makanya ketika manusia tidak mengenali Allah, lantas bagaimana manusia bisa mencintainya, bisa mendekat kepada Allah? Karenanya ilmu yang paling utama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena tabiat manusia itu akan cenderung memusuhi sesuatu yang tidak dia kenali. Berarti pemahaman sebaliknya, mafhum mukhalafahnya adalah al-insanu sahibu bima alima. Manusia itu akan cenderung bersahabat dengan yang dikenal. Ya. Dan yang namanya al-ma'rifah yufdi ilal mahabbah. Ya, yang namanya pengenalan itu akan menghantarkan kepada cinta. Makanya dikatakan man arafahu ya ahabbahu. Siapa yang mencintai maka dia akan, ya siapa yang mengenal maka dia akan mencintai. Ya. Maka dikatakan man la ya'rifu la yuhibbu. Tak kenal maka tak sayang. Ibaratnya seperti itu. Nah, oleh karenanya mengenal diri kita akan membawa kepada rasa sayang kepada diri kita. Rasa sayang dengan diri kita akan menyebabkan kita memperhatikan diri kita dan menjaga diri kita dari segala bentuk yang dapat mendatangkan madarat. Ya. Nah, perasaan dan emosi manusia itu dibagi menjadi dua, positif dan negatif. Ya, ini kita insya Allah udah tahu ya. Bahagia, senang, tenang, damai itu positif. Dan ini di dunia akan bersilih ganti. Karena ada perasaan negatif, sedih, kecewa, marah, gelisah. Kita nggak senang dengan yang negatif. Kita nggak senang sedih. Kita nggak senang kecewa, marah, gelisah. Makanya manusia ketika mengalami ini, dia pingin secara asal pingin kembali kepada emosi-emosi positif. Dia pingin bahagia, tenang, gembira, damai. Dan Allah jadikan ini selalu silih berganti. Dan selama kita hidup di dunia, kita nggak akan terus-terusan bahagia. Pasti suatu ketika kita akan sedih. Kita juga nggak akan sedih untuk terus-terusan. Ya Allah akan ganti dengan bahagia. Itu kehidupan kita di dunia. Tapi bagi ahlul jannah, penghuni surga, maka dia akan bahagia selama-lamanya. Sudah nggak ada lagi kesedihan, nggak ada lagi kekhawatiran, nggak ada lagi kecewa, nggak ada lagi gelisah. Sebaliknya, ahlun nar, penghuni neraka, dia hanya ada perasaan sedih berkepanjangan untuk selamanya. Kecewa berkepanjangan, takut berkepanjangan, nggak ada lagi perasaan bahagia, senang, tenang, damai. Artinya kita diicipkan oleh Allah apa yang akan dirasakan oleh ahlul jannah wa ahlun nar. Sehingga manusia itu pengen, ya, karena surga adalah kampung halaman kita. Kita pingin untuk bisa terus-terusan bahagia. Tapi kita nggak bisa terus-terusan bahagia selama di dunia ini. Karenanya kita selalu mencari kebahagiaan itu. Dan kebahagiaan itu nggak bisa kita raih kecuali dengan mendekat kepada Allah. Ya, kecuali dengan apa? Dengan apa namanya? Kita berusaha untuk mencari jalan yang dapat mendatangkan kebahagiaan yang sejati, yaitu dengan mendekat kepada Allah. Karenanya emosi ini menjadi ujian, ya, ibtila dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita meregulasi emosi? Ya, itu diawali dengan pengenalan diri. Kita tahu ya tadi emosi itu reaksi yang diterima oleh tubuh dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita pikirkan. Akhirnya itu men-trigger emosi. Dengan kata lain, ya jamaah sekalian, emosi itu sesuatu yang munculnya ada pen-triggernya. Gak mungkin tiba-tiba orang marah, gak mungkin tiba-tiba orang sedih, gak mungkin tiba-tiba orang itu dia kecewa atau yang semisalnya. Pasti ada pen-triggernya. Sehingga tubuh kita merespon. Nah, sesuatu yang men-trigger ini adalah apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita pikirkan.
Karenanya penting bagi kita untuk mencari tahu apa yang men-trigger emosi kita. Kenali emosi dan pemicunya. Kemudian Allah berikan kita akal, itu karunia Allah yang membedakan kita dengan hewan. Hewan bisa marah, nggak bisa. Hewan bisa bahagia, nggak bisa. Hewan bisa sedih, nggak bisa. Tapi hewan tidak punya akal. Karenanya ketika hewan itu dia marah, kemudian dia melakukan hal ya merusak, itu hewan. Tapi tidak dengan manusia. Manusia itu Allah berikan akal, kemampuan akal untuk bisa ya menalar sebab akibat, manfaat, madarat, baik dan buruk. Karenanya akal ini fungsinya diantaranya untuk meregulasi emosi dan perasaan. Ya, bukan sebaliknya. Emosi dan perasaan itu yang apa namanya, yang menenggelamkan akal, tidak. Ya, karenanya akal kita harus bisa memahami emosi. Bisa pertama mengidentifikasi dulu, aku lagi marah, aku lagi sedih, aku lagi kecewa, aku lagi ini dan itu. Itu bisa diidentifikasi dulu. Itu akal. Kemudian akal itu juga harus ya juga mampu untuk mencari tahu apa yang men-trigger kesedihan, men-trigger kemarahan, men-trigger kebencian dan yang semisal. Harus cari tahu. Itu orang itu ada pen-triggernya pasti. Itu yang bisa untuk mencari tahu penyebabnya itu adalah akal. Kemudian baru akal bernalar mempertimbangkan. Lah ya enggak sih aku marah gara-gara hal seperti ini? Misalnya dengar bayi nangis, kemudian kita marah, kita tertrigger, ya suatu yang men-trigger itu kan suatu hal yang di luar dari kita kan, kemampuan kita. Artinya tiba-tiba emosi kita muncul. Tapi disitulah peran akal yang melakukan pertimbangan. Aku layak atau enggak? Masa bayi nangis aku kok marah gitu kan? Masa bayi nangis aku kok kesel? Padahal ini bayi. Ngapain aku marah? Ngapain aku kesel? Nah, baru akal kita melakukan pertimbangan. Ya, dia akan melihat sebab akibat, kaitan dan lain sebagainya. Ya. Nah, dari situ maka dia akan belajar untuk meregulasi. Nah, kemudian kolbu hati, tempat bersemayamnya aktivitas hati, ya. Ya. Nah, jadi apabila hati itu tenang, maka akan sulit diisi dengan emosi-emosi yang negatif. Karenanya penting bagi seorang muslim untuk menjaga hatinya. Ya, dan kolbu dan akal ini butuh nutrisinya itu Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena apabila diisi dengan Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah kolbu dan akal ini akan sulit diisi dengan hal-hal yang negatif ataupun yang jelek. Nah, karenanya emosi orang tua versus emosi anak, orang tua itu figur contoh bagi anak di dalam banyak hal, termasuk bertemperamen. Anak mengenali emosi dari ibu, karena ibu itu kaya dengan emosi, kaya dengan perasaan, dan seharusnya lebih ekspresif. Tapi anak itu lebih banyak belajar untuk meregulasi emosi. Doktun nafs itu dominan dari sosok ayah. Karena ayah itu adalah seharusnya sosok yang lebih dominan kemampuan logikanya, rasionya dan akalnya. Ya, sehingga ayah lebih mampu untuk apa? Meregulasi emosi. Ya. Nah, orang tua yang kesulitan mengenali dirinya, sulit untuk meregulasi emosinya, maka akan sulit lagi untuk mengenali anaknya dan mendidik anaknya agar anaknya punya emosi yang positif. Ya, karenanya orang tua dituntut untuk terus belajar, mampu lebih bijak, ya, bisa untuk lebih berempati. Karena kita pernah menjadi anak-anak, anak-anak nggak pernah menjadi orang tua. Jadi seharusnya kita harus mampu lebih berempati kepada anak-anak kita. Ya, jangan kita melakukan pendekatan kepada anak-anak seperti kita menuntut ke orang dewasa, karena mereka masih anak-anak. Ya, nah, lalu kemudian yang kita lihat bagaimana ketika kita lagi emosi atau marah? Nabi sudah memberikan tuntunan, ya ringkas saja karena ini sudah sering ya disampaikan. Pertama bertawudz, mohon perlindungan kepada Allah, ya. Kemudian diam, ya. Karena kata Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila kalian marah, diam. Ini konsep yang sekarang ini diakui sebagai golden rules ya untuk meregulasi emosi ya oleh orang-orang Arab. If you angry, pause. Meskipun mereka mempergunakan kata pause ya. Pause bukan hewan ya. Pause itu artinya berhenti. Ya. Nah, ini Nabi sudah menyebutkan apabila kalian marah, diem, jangan ngomong. Jangan ngapa-ngapain dulu. Ya ibaratnya kita tahu ya, belajar dari minuman bersoda. Ketika Anda kocok, dia mengalami goncangan, langsung Anda buka, dia akan mencerot. Ya.
Tapi kalau Anda biarkan dulu selama beberapa waktu, kemudian Anda buka, maka dia akan kembali ke kondisi awal. Itulah manusia. Emosi manusia secara asal itu tenang. Ya, wasat, netral. Nah, jadi ketika dia baru mendapatkan guncangan langsung dibuka, wah itu bahaya. Karenanya diam dulu. Kemudian mengambil posisi yang lebih rendah. Karena orang yang sedang emosi itu ada kecenderungan muta'ali, meninggikan suaranya, meninggikan tubuhnya, membusungkan dadanya, ya. Maka ambil posisi yang lebih rendah. Karena kata Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Apabila salah seorang marah, dia lagi berdiri, duduk. Kalau belum belum turun marahnya, berbaring, ya. Maka falyattaji kata Nabi. Masih masih tetap marah, ambil air wudhu atau mandi sekalian, ya. Karena kata Nabi SAW, "Innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khuliqa ya minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma'i. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda." Marah itu dari setan. Setan dari api. Api dipadamkan dengan air. Maka apabila kalian marah, hendaknya dia berwudu. Kemudian banyak zikir, banyak baca Al-Quran kalau masih marah, sholat. Udah melakukan ini semua masih marah, datang ke psikiater. Karena ada gangguan kejiwaan. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ya kita baca ya nukilan ulama salaf tentang marah. Ya, Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Qad aflaha man usima minal hawa." Sungguh beruntung orang yang terjaga dari hawa nafsu wal ghadab dan dari kemarahan, wat tama dan dari sifat rakus. Ya. Kemudian Al Hasan Al Basri rahimahullah pernah mengatakan, "Arba'un man kunna fihi asamahullahu minasyaitan." Ada 4 hal apabila ada pada seseorang, Allah akan melindunginya dari syaitan. Ya, wa harramahu 'alan nar dan Allah akan menghalanginya masuk neraka. Yaitu pertama, man malaka nafsahu 'inda raghbah warrahba wasyahwa wal ghadab. Orang yang mampu meregulasi dirinya, menjaga dirinya ketika dia lagi banyak berharap, lagi cemas, lagi diliputi dengan syahwat, dan lagi marah. Dia mampu untuk menjaga dirinya. Kemudian Ja'far bin Muhammad mengatakan, al-ghadabu miftahu kulli syarrin. Marah itu kunci segala keburukan. Kemudian Abdul Malik bin Marwan mengatakan, idza lam yaghdabir rajulu lam yahlum, li'anna al-halima la yu'raf illa indal ghadab. Jika seseorang belum marah, maka ia belum dikatakan lembut. Diperhatikan nih. Ya, jika seseorang belum marah, dia belum bisa dikatakan lembut. Karena kelembutan itu bisa diketahui ketika dia lagi marah baru bisa lembut atau tidak. Ya, karena kalau enggak, ya kita lihat kayak sekarang ini, wah kelihatannya nih orangnya pendiam lembut. Tapi kalau udah marah, waduh, banting-banting motor diangkat bisa-bisa. Ya, nah jadi untuk bisa tahu orang itu lembut atau tidak ketika dia lagi marah. Ya, makanya di antara yang disarankan oleh para ulama ketika mau cari pasangan, ya cari tahu tentang emosinya terutama ketika lagi marah. Ya, juga disebutkan ya Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah pernah ditanya, ya ijma' lana apa namanya husnal khuluqi fi kalimah. Ya, tolong sebutkan kepada kami akhlak yang baik dalam satu kalimat. Kemudian kata beliau tarkul ghadab, yaitu meninggalkan kemarahan. Sebagaimana Nabi mengatakan la taghdab, ya. Ketika ada sahabat yang minta nasihat ya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah nasihati aku la taghdab, ya, sebanyak 3 kali. Nah, kemudian juga disebutkan wa hukiya anna al-Fudail bin Iyad kana idza qila lahu inna fulanan yaqa fi ardika. Dikisahkan Fudail bin Iyad ketika dikatakan kepadanya, sesungguhnya si fulan itu mencela kehormatanmu. Yaqul, maka Imam Fudail bin Iyad mengucapkan, Allahumma in kana sadiqan faghfirli wa in kana kadiban faghfir lahu. Allahu akbar. Beliau mengatakan, ya Allah, jika ia benar, jika ia jujur atas ucapannya, ampuni aku ya Allah. Tapi jika ia dusta, dia mengada-ada, ampuni dirinya. Ini manusia yang bersih hatinya ini. Ya, Masya Allah. Ya, dan ini banyak nukilan-nukilannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Ini udah pukul 11. Ya, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah,